Semuanya, di sini 24 April jam 20.43. Di sini aku Yasin bakal ngejelasin, bukan ngejelasin sih, tapi lebih tepatnya mengulik terkait pembagian wilayah ini. Aku membuat ini asinkron supaya bisa dilihat berulang kali dan tidak memerlukan kumpulan massa yang mana sulit banget. Jadi sebenarnya tuh aku udah nawari ini ya. Aku udah nawari dari kemarin berpertanyaan segala macam terkait tugas ini. Namun mungkin ya dari kalian lagi banyak yang UTS ataupun hal-hal lain sehingga sekarang baru nanyain dan pertanyaannya tuh relatif sama. Jadi aku jawab pakai satu video ini aja sekaligus ngulik. Jadi langsung aja ya. Nih, coba kita ulik dari masing-masing kelompok. Di sini ada kelompok satu. Kelompok satu ini kurang lebih wilayahnya itu seperti ini. Jadi jika digambarkan, coba kita ambil contoh jalan di sini. Oke, oke. Kita gambarkan sesuai yang paling mirip sama aslinya aja. Jadi ketika jalan ini sudah seperti ini, nah kan kondisinya seperti ini ya, kurang lebih nih, kurang lebih. Tapi di tengah jalan itu seperti yang kita lihat, dia ada memiliki persimpangan. Di depan sini tuh dia ada menyimpang ke jalan 8 ya, karena jalan 7 ditutup ya. Jalan 8 berarti dia bakal berbelok ke arah kanan. Tolong koreksi aja. Kalau misalkan ternyata di situ nggak ada jalan berarti bagian ini bisa diabaikan, tapi kalau ternyata ada ya langsung diaplikasikan boleh. Namun event nggak ada, ini bisa jadi bahan pembelajaran juga buat yang lain. Pokoknya jalan yang kita ukur itu adalah jalan aspal ya. Jadi selagi itu bukan jalan aspal bisa kalian abaikan, bisa kalian tidak ukur pada pemakaian terestris saat ini. Berbeda nanti ketika kemah kerja. Ada ketentuan baru tentunya. Oke, nah di sini tuh sebenarnya aku mendesain supaya setiap kelompok itu pasti dapat simpang. Kenapa? Karena supaya setiap kelompok tuh dapat belajar gitu. Kalau misalkan mereka tuh harus mengukur simpang dan segala macamnya. Jadi nanti begitu kita kemah kerja, kita nggak terlalu kagok gitu loh, nggak terlalu kaku gitu ataupun tidak tahu menahu terkait simpang gitu. Jadi ya ini memang Pemter itu adalah Kemker versi light gitu. Oke, di sini ada simpang ya, di tengah-tengah sini di atasnya juga harusnya ada simpang. Coba kita gambarkan aja biar jelas ya. Seperti ini, kemudian di sini kita kopas dulu, kita pasang di sini, kemudian ini di sini, terus seperti ini, terus seperti ini dan seperti ini. Oke, kurang lebih jalannya seperti ini, nyimpang ke atas, nyimpang ke bawah, terus di sini ternyata ada simpang lagi ya, seperti ini, terus seperti ini ngebuat satu simpangnya ternyata selama ini ya. Paling nanti coba aku sesuaiin aja sama yang lain supaya semua kelompok mudah-mudahan dalam satu video ini bisa dapat semua uliknya. Oke, ini jalan ya garis putus-putus ini. Nah, sekarang gimana cara ngebuat profil melintangnya? Oke, disclaimer lagi, sebenarnya kalian nggak perlu buat dari Canva ini. Maksudnya ngebuat sketch yang aku tugasin dari Canva atau gimana, kalian boleh dari secari kertas aja atau platform apapun yang menurut kalian paling nyaman yang kalian pakai. Di sini aku nyontohin pakai Canva karena ini menurut aku simpel, nggak terlalu banyak gambar dan bisa kopas-kopas. Oke. Jadi kondisinya tuh seperti ini untuk jalan kelompok satu. Misal nih seperti ini. Nah, aku perlu lingkaran stasiun ini. Oke, kita kopas aja. Ctrl C, terus di sini kita Ctrl V. Nah, ini dia udah ada. Nah, oke, jadi di sini misalkan kita udah dapet nih stasiun nih. Jadi jujur aku masih banyak ngelihat dari teman-teman sekalian tuh yang profil melintangnya tuh mungkin ada yang masih ngikutin gambar dari handbook. Sebenarnya nggak salah sih ngikutin, tapi konsepnya tidak seperti itu. Jadi aku akan jelasin konsep yang aslinya itu gimana. Oke, di sini anggap adalah stasiun 0 dari kelompok 1 ini. Kemudian kita kasih nama deh.
seperti ini anggap namanya stasiun 1. Jadi tugas kalian juga di sketch itu kalian harus plotting juga nama-namanya apa aja. Misal ini kalian mau namain STA 1 seperti ini. Kemudian di sini ada stasiun 2. Terus di sini ada stasiun 3. Di sini ada stasiun 3 ya. Kita pasin simpang. Terus di sini ada stasiun 4. Nah, terus di sini di sini aku mau jelasin nih. Memang mungkin kalau kalian dari handbook ini lihat dari handbook, di sini aku masang profilnya berbentuk seperti ini. Namun seperti aku jelasin pada sebelumnya, sebenarnya profil itu harus diukur sesuai elevasi yang ada. Elevasi itu apa? Elevasi itu beda tinggi. Misal satu lebih tinggi, satu lebih rendah, itu namanya elevasi. Oke, jadi begitu setiap ada elevasi kita harus ukur. Seperti apa tuh? Misal nih, dari jalan ini ke pinggir jalan, itu kita harus taruh profil melintang 1 di sini. Kita harus plotting rambu ukur sini. Di sini aku besarin dikit ya buat yang stasiun ini memanjang berarti ya. Ini yang long sectionnya. Jadi buat pembeda aja. Ini long section lebih gede ya. Nih, jadi biar kelihatan bedanya. Terus ini yang cross section melintang. Nah, jadi dari pinggir jalan, terus di sini anggap di sini udah trotoarnya atau apapun itu. Dari jalan ini kita harus pasang rambu ukur karena di jalan itu coba kita cari gambar di Google. Nah, kalau kalian lihat di sini pinggir jalan itu anggaplah inilah. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan jalan ya. Terus pinggir jalan ini pasti ada menurun dikit nih kondisinya. Atau bahkan yang ada trotoarnya dia bakal naik. Nah, itu fungsinya kita harus pasang rambu ukur di pinggir jalan ini. Seperti ini implementasinya di lapangan. Nah, oke. Nah, kita anggap seperti itu. Terus setelah ini ada nih, misal ada rambu ukur udah diplot di sini. Kita kasih nama, misal ini adalah karena dia kiri ya, kita tampak atasnya berarti sini LSTA 1A. Atau mau singkat berarti LS1A boleh deh. Nah, ini namanya LS1A, terus di sini berarti RS1A juga, atau ntar sesuai kaidah aja ya. Sesuai kaidah kan kurang lebih kayak gini ya, sama aja. Oke. Kemudian nih, kita kasusnya jalan nih. Anggap di sebelah sini tuh sebelah kanan jalan ini dari 10 meter berarti dari stasiun ini ya. Anggap 10 meternya tuh sampai sini doang. Nah, berarti stasiun berikutnya kita pasang di sini. Dengan catatan sepanjang RS1A sampai dengan di sini ada RS1B, B kecil, itu tidak ada perbedaan tinggi sama sekali. Berarti kita asumsikan misalnya trotoar seperti ini, ya dia literally datar doang kan nih, datar doang. Berarti kita nggak perlu kasih rambu ukur. Tapi kalau ternyata dia itu adalah pinggir jalan yang rumput misalkan. Rumput. Ya, inilah misalkan nih, seperti jalan ini. Ini kan jalan ya. Terus ini rumput, ternyata di sini agak naik. Berarti waktu begitu ada elevasi naik, misal dari pinggir jalan ini agak turun, misalkan ketinggiannya beda tingginya 1 meter, terus pas tengah jalan ini beda tingginya 2 meter. Nah, pada saat kenaikan itu kita harus pasang rambu ukur di tengah ini seperti ini. Ini berarti RS1B nya pindah sini, penamaannya ya. Terus ini jadi RS1C. Nah, seperti itu kira-kira. Terus kalau misalkan di L nya ini dia ternyata ada drainase di situ, di sebelah kirinya itu ada got. Berarti ya udah kita ikutin aturan got ini. Begitu gotnya ini di bawah, ini tampak depan ya. Got di bawah pasang rambu ukur, terus atasnya pasang rambu ukur. Pas mau turun pasang rambu ukur, pas turun di bawah pasang rambu ukur, tengah-tengahnya pasang rambu ukur, terus pinggirnya pasang rambu ukur. Coba kita cari got pinggir jalan. Nah. Misal seperti ini nih. Coba nah, asumsikan jalannya itu seperti ini.
dan kita punya suatu rambu ukur. Ya anggap kita ngambil rambu ukur yang ini, sorry, Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini. Nah, anggap rambu ukur ini adalah rambu ukur ya. Terus ini misal pinggir jalan ini adalah profil melintangnya sepanjang ini ya, seginilah misalkan, karena dia belum, pada dasarnya dia belum menyentuh tembok kan. Ini aku ganti warna putih deh biar kelihatan kan. Rulesnya itu kalau melintang either dari dia tuh mentok dinding atau 10 meter maksimal dipotongnya. Nah misalkan profilnya ya, rambu ukur pertama tuh di pinggir jalan nih, sebelum naik trotoar, pas banget pinggir jalan. Terus pas naik trotoar pasang rambu ukur lagi di atasnya, set 2 berarti. Terus setelah di ujung sini ini anggap aja sepanjang trotoar ini nih itu datar, berarti yang di akhir tuh harus pasang rambu ukur di sekitar sini nih. Kemudian begitu turun, ini kan ada 2 kali turunan ya. Nah di sini pasang rambu ukur nih. Nah di sini pasang rambu ukur. Terus di sebelah kanannya tuh pas mau turun pasang rambu ukur lagi. Terus pas turun di bawah tuh pasang rambu ukur di pinggiran godnya ini. Nah terus di tengah-tengah godnya pasang rambu ukur. Terus di kanannya itu pasang rambu ukur lagi pas mau naik di sini. Terus pas naik pasang rambu ukur lagi di sini. Terus pas ini pas mau naik di sini. Terus ini kan ada naikan, itu pasang di sini pas naik pertama. Terus pas mau naik ke atasnya lagi, sebelum naik di bawahnya pasang lagi. Terus di atasnya pasang lagi di sini rambu ukur. Terus ya udah, ini tinggal ngikutin tanah dan ya misalkan di sini udah bentuk dinding. Nah, gitu. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 titik melintang jatuhnya. Ya udah berarti di sini ada banyak titik melintang nih. Kalau misalkan di sini ternyata god gitu. Nah, semuanya itulah. Tapi ya lebih dempetan lagi harusnya. Karena kan god ini tampak atasnya kurang teliti. Jadi ya Nah, seperti ini. Sebanyak 11. Udah 11 ternyata mendatar doang nih sampai ujungnya. Berarti kita boleh misalkan ini mentok dinding udah di sini. Ini berarti LS1A sampai anggap sampai H lah. 1H. Tidak bisa kita detailkan di sini berarti LS1G ya. HI berarti I, LS1I. Nah, titiknya. Gitu. Nah, udah selesai tuh melintang pertama. Itu harus digambarin. Nah yang harus kalian gambarin tuh boleh kalian mau lengkapin pakai gambar sketch kayak gini, boleh, itu sangat-sangat boleh sekali. Atau kalian mau jalan just jalan tampak atas kayak gini juga boleh, tapi penamaannya tuh harus kalian sertakan seperti ini. Oke? Terus kalian harus nyertain juga jarak. Misalkan jarak di sini kalian estimasikan 4 meter, jangan 39. Nah tapi kan kamu bilang harus 40 meter segala macam, itu sebenarnya patokan doang. Jadi kalian tuh boleh seadanya aja, misal 39 meter atau bahkan misal di sini cuma ternyata 25 meter. Ya sok-sok aja. Dan di sini ternyata di atasnya tuh harus mengharuskan 60 meter. Ya nggak apa-apa selama WP-nya masih terbaca. Dan nanti setelahnya kalian sesuaikan aja. Pokoknya dengan total generalnya itu berarti ini kan 25, 260, udah 85 ke 120 berarti tinggal 35 meter ya di sini ya. Nah, berarti dengan total titik dari stasiun ini berarti stasiun satunya di sini 2 3 4. Berarti ini stasiun 4 ya. Stasiun 4. Oh iya, kalau misalkan kalian mau mulai dari ini stasiun 0 juga boleh ya. Penamanya terserah kalian aja yang mudah yang mana. Seperti ini stasiun 4, ini 120 meter nih. Nah, terus jarak-jarak di sini juga kalau bisa kalian petakan. Kalian metanya pakai apa? Boleh pakai langkah, boleh pakai meteran, boleh pakai Google Earth atau apapun yang bisa jadi bahan measurement-nya. Misal di sini jaraknya anggap 5 meter gitu. Petakan. Ini yang harus kalian sketch nih seperti ini. Terus misalkan di sini ada profil melintang lagi, ya udah kita pasang di sini garis melintangnya, pinggir as jalan seperti ini. Oke. Terus anggapnya di sini ada elevasi naik. Terus anggap di sini godnya tiba-tiba tertutup oleh besi. Kalau misalkan god tertutup besi. Nah, kalau misalkan godnya itu tertutup besi seperti ini,
sorry. Nah, tertutup besi seperti ini kalian nggak perlu ngukur, atau tertutup beton malah nggak perlu ngukur. Tapi kalau gotnya terbuka kayak yang tadi, itu kalian harus ukur. Misal seperti ini nggak ada elevasi dan ternyata dia tuh sampai titik ini, misalnya gedungnya tuh baru di sini nih, yang mana jarak dari ini ke sininya tuh anggap berapa ya? Anggap jarak dari sini ke sini tuh anggaplah 30 meter. Anggap jarak di sini ke sininya 30 meter. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian ya tinggal ngekat aja, misal 10 meternya cuma sampai sini profilnya. Ya udah, tambah satu titik lagi, selesai. Meskipun di sini masih ada sisa 20 meter atau gimana ke gedungnya, nggak usah kalian paksain, cut aja di 10 meter itu. Beda sama perihal yang ini. Kalau ini dia tuh ngekat di sini, misal ini sorry, ini gambarnya mungkin aku panjangin lagi ya supaya pembeda. Misal di sini dia jarak ini titik gedungnya nih sampai sini. Misal dia jarak dari tengah jalannya ke sininya itu baru 8 meter. Ya udah nggak apa-apa. Asal udah mentek gedung. Nggak mungkin kalian tembus gedung kan, nggak mungkin ya buat nagih 10 meternya. Jadi secukupnya aja. Oke, sekarang kita bakal ke profil diagonal nih simpang, karena di sini kebetulan ada simpang kan. Nah, jadi kalian kira-kira aja supaya x-nya ini sama besar tiap sudutnya. Misal ini x, ini diagonal pertama, terus ini ada diagonal keduanya seperti ini kira-kira. Nah, terus ini ya 360 berarti bagi 4, anggap ini 90 derajat lah. Supaya kalian mempermudah gitu. Ngitungnya nanti disesuaikan aja sama di lapangan gimana. Dan yang pasti ini tutup dulu ya. Nah, seperti ini. Nanti pokoknya titik-titik melintang ini kalian sesuaikan aja sama kebutuhan elevasi kalian di jalan atau di lapangan itu gimana. Oh ya, kalau aku ngomong kecepatan kalian bisa slow video ini ya. Sorry kalau kecepatan. Terus ini jangan lupa dinamain ya. Ini aku karena terlalu banyak makanya aku nggak namain, tapi ini kalian harusnya namain satu-satu. Ini titiknya apa, terus ini titiknya apa gitu. Ini stasiunnya juga namain biar kalian paham nanti. Terus buat melintang ini pastinya di ujung jalannya nih harus dikasih stasiun. Ini ada stasiun lagi, terus di sini ada stasiun, terus di sini ada stasiun lagi. Terus ternyata di sini ada gedung nih. Di sini ada gedung. Terus ternyata di sini juga ada gedung. Ya, ini gedung, terus ini juga ternyata ada gedung. Ada gedung ya di sini ya. Gedungnya ini agak kurang bagus, tapi ya anggap ada dinding. Ya udah, berarti ini di-cut aja di sini kasih stasiun. Terus di sini dikasih titik rambu ukur melintang, terus di sini juga melintang. Nah, seperti ini. Terus di sini juga berlaku mungkin kurang lebih sama. Ternyata di sini ada God. Ya udah, ini berarti kopas aja nih bagian yang ini. Sorry. Ini udah gimana sini? Ya. Coba. Nah, ini kita kopas aja. Misal kondisinya kurang lebih sama nih, kayak gini gitu. Karena ada got juga gitu ternyata, tapi kalau ada dinding di sini udah ini pendekin aja, kita cut sampai ke dinding itu aja, ditambah profil 1 dibuat melintang mentok dindingnya. Nah, seperti itu. Nah, kasusnya gimana sih kalau misalkan ternyata di diagonal simpang gue tuh nggak berpapasan sama diagonal. Misal ternyata pada pada aslinya stasiun kalian tuh di sini tuh misalnya agak jauh gitu dari diagonal ini, dari simpang ini. Jadi misal ini ya, bentar ya, kita selection satu-satu. Duh, gimana sih? Nah, nih. Bentar ya, guys. Ini kita selection. Nah, misal ternyata pada akhirnya kalian itu
stasiun 1, 2, 3-nya itu kalian berada di sini. Oh ya, jangan lupa sebenarnya kalian di sini ada selak ya. Selaknya itu ada 3, 1 buat bagi 10 10 10 2, 3, tapi sesuai kebutuhan kalian aja, jaraknya nggak harus 10, nggak apa-apa. Ini ada 1, ini ada 2, ini 1 di sini, terus 1 di sini, terus 1 di sini, ya gitulah kira-kira ya. Dan selaknya ini namanya seperti kalian tahu ada penamaannya di atas, dan ini harus kalian sketch juga penamaannya. Itu kalau kalian ingat itu kan harus pakai huruf kapital ya. Misal ini titik 1A berarti, terus di sini 1B, dan seterusnya kasih nama aja. Nah, kalau kalian lihat di sini tidak ada satu stasiun pun yang berada buat ngehitung profil melintang diagonalnya dibuat persimpangan ini. Gimana caranya? Ya udah, ini kan kita punya selak ya. Titik selak ini bisa kalian ubah jadi stasiun. Ini jadi 2, ini jadi A. Terus ini jadi 2B ya berarti ya. 2B. Terus ini jadi selak 2C. Nah, seperti ini. Nah, titik ini bisa kalian naikin statusnya jadi selak. Jadi stasiun. Sehingga kalian bisa naruh diagonal kalian di sini. Jadi ini jadi stasiun 2C namanya, ini jadi titik stasiun 3 tetap. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, kalau aturan di simpang itu kan harus gini ya. Nih, harus ada stasiun sebelum ini kan, berarti stasiun 3 ini bakal jadi stasiun bantu juga, yang mana memang kan stasiun 3 itu pada dasarnya kan memang harus menghitung diagonal ya, harus menghitung ini ya, apa namanya, melintang. Pada dasarnya kan memang harus mengukur melintang. Jadi kalian bisa di sini pasang garis melintang, terus ini titik selak 2B ini kalian naikin statusnya juga jadi stasiun, karena dia kan harus jadi stasiun bantu buat ngukur garis melintangnya, seperti pada gambar yang ini, garis ungu ini, kira-kira seperti itu. Nah, terus simpang ini gimana sih, apakah diukur? Jika simpang atas ini di atas stasiun 4 itu udah diambil sama kelompok lain misalkan, terus simpang di bawah stasiun 1 itu udah diambil juga sama kelompok lain, berarti kalian kan gak dapat simpang ya, otomatis karena setiap kelompok harus memiliki satu simpang. Jadi kalian harus ngebikin simpang baru di sini. Nih, simpang yang ini. Dengan cara apa? Kalian nambahin titik ungu seperti yang ini, titik baru, stasiun baru. Misalkan kalian bikin stasiun bantu lagi di sini. Nah, di sini terus kalian harus bikin profil melintangnya juga. Seperti ini, terus kita rotate dan pasang di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu, biar sama persis kayak yang di stasiun ini. Nah, kalian ukur gini aja, terus dapatlah stasiunnya. Jangan lupa nanti stasiun ini tuh harus ada apabila kalian tidak simpang, di sini tidak ada simpang dan di sini tidak ada simpang yang kalian ambil. Oke, kira-kira seperti itu. Ini buat kasus-kasus yang jalannya seperti kelompok 1. Terus tadi ada yang nanyain juga kalau misalkan dia tuh sebenarnya disimpang tapi nanggung gitu. Jadi gimana? Maksudnya gimana? Coba ini kita duplicate dulu. Terus kita hapusin bagian sini. Terus ini juga hapus. Sebentar ya. Sini aku hapusin dulu. Oke. Oke, misalkan dia tuh kelompoknya tuh nanggung gini loh, dia tuh sebenarnya disimpang tapi nggak disimpang gitu. Gimana sih cara bilangnya? Misal di sini dia ada simpang jauh di sini, terus di sini ada jalan, terus di sini ada jalan lagi seperti ini, terus seperti ini. Nah, terus dia itu jalannya itu cuman di sini doang.
Bentar ya. Nah, jalan itu seperti ini, dia cuma ngambil jalan yang ini doang. Nah, jadi jalan yang ke bawah ini dia nggak ngambil. Kasusnya gimana ya? Ya dia tetap harus menganggap ini sebagai simpang berarti. Pasang stasiun di sini, terus pasang melintang diagonalnya seperti ini ya. Sini juga di sini seperti ini. Ya ntar di adjust aja posisi simpangnya tuh gimana, stasiunnya gimana supaya rapi di lapangan ya. Terus ada stasiun bantu di sini, terus dibikin stasiun bantu di sini, dan harus bikin stasiun bantu di sini juga. Dan ini bakal dimelintangin masing-masing stasiun seperti ini. Terus ini juga dimelintangin seperti ini. Soalnya kalau gambarnya kurang lurus, ini juga melintang seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian nggak perlu ngukur ke bawahnya, tapi ini dianggap jadi sebagai simpang. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa garis melintangnya titik-titik seperti RS1, 1B, 1C ini juga di aplikasiin di sini. Ini hanya sebagai contoh. Terus kasusnya lagi itu oh ya, belokan itu cara nentunya tuh kurang lebih ya sama-sama aja sih kayak simpang. Anggap ini ternyata bukan simpang nih. Anggap ini bukan simpang. Sorry, garis as jalannya dihapus. Jadi misal seperti ini. Terus ini di sini, ini di sini. Nah, cara nentuin garis melintangnya gimana? Kan sesuai aturan ya. Ini kan dia 90 derajat, berarti garis melintangnya tuh harus 3. Berarti kalian apabila punya stasiun di sini, ya kalian buat aja sebanyak 3 garis melintang di sini. Yang pertama itu yang membagi dia itu seperti inilah, yang paling tajam. Terus yang kedua itu agak landai, yang membaginya tuh seperti ini. Terus yang membagi dia juga seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, untuk profil melintangnya. Memang ribet sih, tapi ya gimana lagi kan, karena ketentuannya seperti itu. Beda halnya kalau misalkan kalian itu ternyata belokannya tuh nggak sampai 90 derajat misalkan. Terusin ngukur belokannya gimana? Kalau kalian tahu di waterpass itu ada hitam-hitam. Dia tuh lingkaran hitam gitu yang ada sudutnya. Nah, itu bisa kalian putar dan kalian akan ketahui berapa sudut yang dihasilkan oleh belokan tersebut. Caranya gimana? Kalian pasang nih waterpass di sini misalkan. Terus pandangannya tuh harus tegak lurus terhadap garis as jalan yang ini. Misal seperti ini, kita coba garisnya lurus. Nah, gini, ini ibaratkan garis lurusnya pandangannya, dia menghadap ke bawah. Terus rambu ukurnya itu sorry, WP-nya itu WP-nya itu kalian rotate lah, misalkan supaya menghadap ke jalan satunya lagi, misalkan ke sini, sejajar jalan. Nah, terus kalian lihat sudut berapa yang terbentuk dari belokan tersebut. Di situ kalian bakal tahu berapa sudutnya. Nah, kalau misalkan di sini dia ada belokan nih kurang lebih 90 derajat. Nah, berarti kalian itu tinggal ngebikin 2 melintang doang. Dengan cara gimana? Misalkan di sini ada stasiun. Di sini ada stasiun. Nah, stasiun ini melintangnya itu seperti ini. Sementara stasiun yang ini itu melintangnya seperti ini. Kan tegak lurus terhadap jalannya. Nah, melintangnya gimana? Yang ini kita kopas ke sini. Nah, kurang lebih sama aja sih, kayak kita kurang lebih sudutnya itu bakal sama kayak yang ini, dan yang ini kita bakal kopas ke sini supaya jadi melintang yang ini. Cuman di adjust sedikit supaya jadi masing-masing melintangnya. Nah, kurang lebih itu kayak gini. Jadi kayak melintang yang bagian sini tuh bakal tegak lurus sama yang ini, dan melintang yang bagian sini bakal tegak lurus sama yang ini. Kurang lebih kayak gitu. Bagi 2 aja.
Terus kalau misalkan kasusnya gini sih, stasiun satunya tuh di sini. Terus anggap stasiun 2-nya dia tuh, kelompok dia tuh di sini. Dan stasiun 3-nya tuh agak jauh deh. Di sini. Dan stasiun 3-nya tuh ternyata ada di sini. Nah, terus gimana sih caranya? Kan di situ di penyimpangan nggak ada ini ya, nggak ada stasiun. Gimana cara kita, bukan penyimpangan, belokan itu nggak ada stasiun, gimana cara kita nentunya? Nah kan ada titik selak ya, ini selak, terus ini ada selak, dan ini ada selak, ini ada selak, selak, selak. Nah titik selak ini nanti bakal naik posisinya, jabatannya sebagai stasiun, sehingga kalian bisa masang 2 garis melintang di stasiun ini. Nah seperti ini. Kalau misalkan selaknya itu agak geser, ternyata sih nggak di situ. Pada dasarnya selaknya itu ada di sini. Apakah kalian perlu bikin stasiun bantu? Ya perlu. Ini jadi selak. Kalian bisa pilih 2 opsi. Apakah kalian bakal bikin stasiun bantu di sini, atau selak ini kalian geser dikit supaya pas di kelokan ini, supaya kalian bisa naikin jabatannya jadi stasiun. Kira-kira seperti itu. Oke, itu yang pertanyaan yang masuk ke aku. Untuk study case selanjutnya bakal aku jelasin di rapat hari Selasa, jangan lupa datang. Dan ya aku harapkan besok tanggal 25 kalian sudah mengumpulkan semua sketch terbaik kalian. Ya kan, ini pengumpulan pertama, masih ada revisi buat pengumpulan kedua, tapi buatlah semaksimal mungkin supaya nilai kalian juga maksimal. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf apabila kecepatan dan ada yang kurang. Selebihnya apabila masih ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, nanti aku bakal jelasin. Atau nanti mau di offline, mau ketemu aku di kelas atau setelah kelas, langsung sok chat aja. Insyaallah besok aku ready di IMG juga. Oke guys, thank you, selamat malam dan selamat mencoba. Semangat semuanya.